Halo sahabat sehat Pantirapi, salam jumpa lagi dengan saya Jody Visnu. Senang sekali dapat menyapa Anda semua dalam program podcast Pantirapi, persembahan dari Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta, sahabat untuk hidup sehat. Pada kesempatan kali ini, untuk narasumber atau bintang tamu yang akan kami undang hari ini, bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis yang biasa kadang-kadang kami suka menampilkan podcast ini, tapi yang spesial dari kita adalah pasien kami sendiri, pasien dari Rumah Sakit Pantirapi. Hari ini beliau akan menceritakan beberapa karya yang akan membuat bulu kuduk berdiri, beberapa karya yang akan membuat kita semua kagum dengan karya beliau. Dan inti terakhirnya adalah beliau akan memberikan testimoni seputar pengalaman beliau dirawat di Rumah Sakit Pantirapi. Kita sambut bersama rekan kita, saudara kita, Gracia Imelda Else Ubas. Apa kabar, Grace? Baik, dokter. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Syukur. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kepada sahabat sehat Pantirapi. Nama, stay di mana, dan aktivitasnya apa saja? Selamat pagi sahabat sehat Pantirapi. Nama saya Gracia Imelda Else Ubas atau biasa dipanggil Grace. Saat ini saya stay di Jogja. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, Palu. Dan saat ini kegiatan saya itu berwirausaha mandiri di bagian ekspor dan pendampingan desa wisata dan UKM lokal. UKM lokal, aktivitasnya sampai sekarang nih, Grace, iya, dan dari Palu kemudian hijrah ke Yogyakarta. Iya. Dan kemudian bertemu dengan kami semua di Rumah Sakit Pantirapi. Iya. Oke. Jadi sahabat sehat Pantirapi, Grace ini adalah seorang, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi beliau ini adalah seorang cancer fighter atau pejuang kanker. Ya, dalam rangka untuk menyambut Hari Kanker, ya, International World Cancer Day, tanggal 4 Februari dan tahun ini tahun 2022. Dan kita sengaja mengundang Grace ke sini untuk kita bisa mengeksplorasi, ya, kemudian bisa melihat aktivitas Grace dan juga pengalaman Grace yang ada di Rumah Sakit Pantirapi. Nah, Grace, untuk saat ini bisa tolong diceritakan kondisi kesehatan yang sedang dialami Grace saat ini? Saat ini saya sedang menderita limfoma cancer, tepatnya non-Hodgkin lymphoma, itu di T-cell, dan sekarang sudah ada di stadium 4. Nah, awal terdiagnosis itu saya itu di stadium 2B sebenarnya, dokter. Tapi karena saya bandel, saya tidak melanjutkan perawatan selanjutnya. Nah, ini juga catatan buat para teman-teman yang lainnya. Saya tidak melanjutkan ke tahap radiasi waktu itu, langsung pulang ke kampung. Jadinya saat itu terstop kan, dan pas dia comeback lagi itu tuh langsung di stadium 4. Kenapa waktu itu tidak melanjutkan, Grace? Mungkin ada riwayatnya. Karena waktu itu seperti dokter tahu ya, teman-teman semua tahu kalau kemoterapi itu emang nggak mudah gitu. Efeknya tuh sulit, untuk aku lewatin aja itu tuh sulit banget gitu. Waktu itu aku 8 kali, dan setiap hari mau kemo itu aku bener-bener beban mental gitu, sampai psikosomatis. Nah, ini aku pengen healing sebenarnya, ceritanya tuh aku pengen healing, tapi kondisinya terlockdown. Dan aku nggak bisa pulang, dan stay terus, dan seperti itu. Jadi setiap kali mau kemoterapi pada saat awal dulu ya, bawaannya psikosomatis. Psikosomatis apa yang dirasakan Grace waktu itu? Psikosomatis seperti apa yang dialami? Dulu itu aku mau lewat depan rumah sakit aja itu, dokter itu aku nggak berani gitu. Jadi lewat depannya aja gitu, depan jalannya itu aku nggak mau, pasti langsung muter, kayak nggak mau gitu. Dan pada hari H kalau mau tiba di parkiran itu aku udah muntah-muntah, jadi masker aku itu full sama muntah gitu, saking takutnya gitu ya. Karena aku udah bayangin kayak sakit banget, ditusuk itu kan sakit, terus itu prosesnya itu kan karena pembuluh darah aku nggak mudah ditemukan, jadi pasti ditusuknya berulang-ulang. Nah, itu buat aku trauma. Kemudian saat ada obat yang mask itu juga premedication, itu juga tubuh aku tuh menolak gitu, jadi selalu muntah juga di dalam ruangan. Dan itu yang buat aku jadi trauma sih. Jadi setiap kali aku lihat orang yang sampai sekarang pun lewat di tempat yang sama itu aku masih takut. Kayak gitu sampai sekarang. Sampai sekarang masih mengalami hal yang rasa psikosomatis yang mengganggu pada saat itu ya? Iya, di tempat yang sama. Di tempat yang sama? Di rumah sakit sebelumnya? Ya, intinya adalah pada saat Grace di awal itu harus dilakukan kemoterapi, maka pada saat itu perasaan psikosomatis, kemudian rasanya nggak nyaman, dan akhirnya membuat Anda sendiri juga nggak nyaman saat menjalankan terapi ya, intinya seperti itu. Nah, pada saat Grace pertama kali didiagnosis kanker waktu itu ya, apa yang ada di pikiran Grace pada saat itu? Hancur sih. Gimana ceritanya? Ya, jadi waktu itu bener-bener, walaupun aku sudah bilang kan, aku udah mempersiapkan diri ya dokter, aku udah tahu gitu, karena pas saat habis biopsi
karena dokter yang biopsi aku juga. Nah, aku tuh biopsinya di rumah sakit Panterapi. Dan dokternya sudah berpengalaman sama dokter Suwarjo. Jadi dokter Suwarjo cuma bilang kayak gini, ini aku udah pengalaman, ini ganas. Itu sebelum masuk laboratorium. Bilangnya ke kakakku, tapi kan karena waktu saat itu cuma aku sama kakakku, jadi otomatis kakakku pasti akan langsung bilang kenyataannya gitu ke aku. Terus jadi kamu harus persiapin diri, tapi semoga kita terus berdoa gitu. Semoga mujizat terjadi, apapun yang dokter bilang, ya tetap kita percaya kalau ada kuasa Tuhan. Kalau memang benar kamu cancer, ya berarti ada kayak minta ke Tuhan buat dikasih kekuatan. Kalau misalnya memang mujizatnya nyata, ya bakalan apa yang dokter bilang itu ya nggak usah kita masukin di hati gitu. Saat itu pertamanya ngomongnya kayak gitu. Tapi ternyata hasilnya masuk di laboratorium bener ganas. Dan itu di stadium 2B waktu itu di timus aku waktu itu, dan harus lanjutkan ke kemoterapi dan dirujuk selanjutnya ke Dokter Susana Hilda. Beliau yang menghandle langsung secepat itu. Jadi emang, dan sebelumnya itu dokter, aku mau cerita juga prosesnya itu juga untuk ke Dokter Suwarjo dan Dokter Susana itu, wah susah banget. Gimana ceritanya? Gimana? Jadinya aku bisa bilang kayak mujizat juga sih. Aku tuh gonta-ganti dokter tuh sampai 5 kali. Dan aku pernah cerita juga ya ke dokter ya, kalau cerita Dokter Asdi yang kasih rekomendasi aku buat ke Dokter Suwarjo waktu itu. Saat itu kayak karena sebelumnya aku didiagnosis itu dengan kasus yang berbeda-beda gitu, dan aku juga ya ini kan belum terlalu yakin itu loh dokter. Dan itu kan yang buat aku, ada diagnosis ini. Tapi waktu itu Dokter Asdi menyarankan udah langsung ke onkologi aja, karena ini udah nggak sehat lagi gitu kan di badan aku juga. Tumor waktu itu benjolannya udah nggak biasa gitu. Dan bener aja waktu itu jadi di situ, dan proses ke Dokter Hilda pun itu juga sangat sulit gitu, karena Dokter Hilda waktu itu susah banget ditemui. Nah, aku pengen ketemu langsung sini sama Dokter Hilda, dan dipertemukanlah di Panterapi gitu. Bersyukur sekali ya. Jadi semua bisa tertangani istilahnya, meskipun Grace sendiri harus mengawali dengan istilahnya ya, pada saat fase inisiasi awal ya, diagnosis, kemudian ada suatu penolakan dan yang lain-lain. Yang dirasakan Grace dan kemudian keluarga bagaimana pada saat itu? Terpukul ya, apalagi kita sebelumnya nenek aku juga punya gen cancer dan meninggal karena cancer yang sama dengan aku. Jadi otomatis keluarga yang belum teredukasi soal cancer pun mereka udah tahu kalau ini anak saya kena penyakit sekarat, dan pasti ini udah berakhir dengan kematian, udah nggak lama lagi lah hidupnya. Seolah-olah seperti itu. Dan bener aja mereka terpukul banget, bahkan lebih terpukul mungkin dari aku ya, soalnya aku masih muda gitu, terus udah kena kayak gini. Tapi ya itu tadi, aku coba menguatkan diri sendiri supaya mereka juga kuat. Dan aku riset sendiri gitu, nih hal-hal seperti yang kayak banyak kok orang yang sembuh gitu, yang diekspos sama media itu memang orang-orang yang meninggal karena mereka terkenal, kayak Olga, Ria Irawan, mereka kan punya cancer yang sama ya kayak aku. Yang itu ya itu terekspos itu ya yang orang yang terkenal, tapi banyak orang yang sembuh yang tidak terekspos, dan banyak banget testimoninya kita bisa lihat gitu. Dan mereka jadi percaya gitu, kalau kamu kuat ya silakan. Dan efeknya udah aku tahu kan, kayak efek kemoterapi itu bakal botak. Tapi aku nggak tahu kalau yang ada sampai muntah berlebihan seperti itu. Jadi cuman kalau rambut botak mah nanti tumbuh lagi, aku siap gitu. Ya itu sih. Jadi untuk keluarga sendiri mereka sangat-sangat terpukul, tapi puji Tuhannya pada akhirnya kita semua bisa menerima. Soalnya kalau nggak bisa menerima, gimana aku mau lanjut ke tahap selanjutnya, aku bilang gitu ke mereka. Tadi Grace sempat sebutkan kalau misalnya kemoterapi ada efek mual dan muntah ya, bisa mual dan muntah. Nah, bagi sahabat sehat Panterapi mungkin juga yang mengalami efek demikian, kira-kira, dan Grace ini kan ibaratnya kita bilang badannya nggak habis, tetap sehat ya seperti ini, istilahnya dari pertama saya jumpa Grace sampai sekarang tetap sehat. Nah, tips and trick apa nih kalau misalnya mual dan muntah, cara mengatasinya gimana? Kalau aku pernah baca satu artikel gitu, kalau orang kanker itu nggak boleh sama sekali kehilangan berat badan, karena harus dimaksimalkan gitu, nggak boleh gitu ya dok. Karena kalau misalnya karena pada proses kemoterapi itu kan kita bakal malas makan. Waktu kita malas makan itu kan otomatis masih ada lemak yang tersisa gitu kan, yang bisa bantu kita buat energi lagi gitu. Nah itu
ada namanya itu sarkopenia. Nah itu banget yang aku hindari gitu. Jadi kalau aku misalnya mau muntah gitu, nggak malas makan, itu aku langsung bilang, ingat kalau kamu sarkopenia itu bakal kekurusan dan lain-lain kan. Jadinya itu aku makan buah-buahan gitu, apapun deh, apa aja aku makan gitu, buah-buahan apa aja, buah-buahan, karena nasi dan lain-lain itu udah nggak bisa masuk sama sekali. Makanya aku selalu bilang kalau aku mau kemo itu sediain aku buah aja, buah yang banyak airnya gitu. Istilahnya yang penting badan aku terhidrasi, karena aku badanku masih gemuk gitu. Jadi aman. Jadi walaupun aku malas makan masih ada lemaknya gitu kan. Setidaknya buah aja. Dan itu bener, karena emang vitamin C ya dokter ya. Kalau sebagai ini dokter pasti tahu vitamin C itu membantu regenerasi banget. Dan aku dapetin itu dari buah-buahan, dan itu bener-bener worth it buat aku. Dan itu sih, jadi setiap teman-teman aku juga, followers aku yang kena cancer juga, setiap mereka tanya, Kak tips dan trik apa dong, sediain buah, jangan paksain makan gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa makan, jangan dipaksain gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu kamu mau makan apa aja, jangan ditahan-tahan. Oke, jadi buat sahabat sehat Panti Rapih yang mengalami hal yang mungkin serupa, jangan lupa follow dulu akun Instagramnya Grace. Nanti ada deskripsinya di bawah. Tapi intinya adalah makan buah. Jadi kita paksakan ya, bagaimanapun kita harus bisa makan, dan it's all about your mindset ya. Mindsetnya bagaimana kita merasa bahwa tetap kita harus makan supaya tetap juga sehat. Kalau berbicara tentang dukungan dari faktor keluarga dan sebagainya, dari rekan-rekan dan yang lain, siapa orang yang paling mendukung Grace sampai ke dalam tahap penerimaan sampai saat ini? Pertama itu mama saya ya. Mama saya tuh benar-benar wanita yang hebat banget gitu. Kayak dia itu memberikan support banget gitu, dari spiritual sampai dengan segala macamnya lah dia kasih gitu. Kayak buat aku jadi kayak mama itu sosok yang yang nggak bisa banget aku tinggalin gitu kan. Jadi kalaupun aku waktu itu berpikiran aku pengen down gitu, aku lihat mama aku nggak bisa ninggalin dia sendiri gitu. Jadi kita tuh sebenarnya saling menguatkan, saya dan mama gitu saling menguatkan. Mama menguatkan saya juga menguatkan diri saya sendiri lewat mama gitu. Nah itu sih. Kedua, teman-teman saya di sana. Ya teman-teman saya juga hadir di studio ya, mendampingi Grace di sini. Bener-bener itu mereka support system terbaik sih buat saya. Jadi kayak pikiran kayak mereka nggak pernah perlakukan saya seperti orang sakit. Jadi itu yang paling penting ya, karena saya merasakan banget kalau orang udah tahu kita kena cancer itu mereka jaga banget kan, kadang-kadang kamu bisa ini nggak bisa itu nggak. Tapi teman-teman saya itu memperlakukan saya seperti orang biasa gitu. Jadi saya merasa kalau saya memang masih sehat kan, tadi seperti yang saya bilang mindset kan. Jadi kalau kita pikir kita sakit ya kita bakal sakit, kalau kita pikir kita sehat ya kita sehat. Dan itu sih yang buat aku kuat sampai sekarang. Luar biasa. Grace sebagai cancer fighter, pejuang kanker, apa saja tantangan yang Grace hadapi dalam proses perjalanan? Sebenarnya itu dari masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena masyarakat biasanya taunya orang yang kena cancer tingkat kehidupannya pasti udah rendah gitu. Jadi seperti itu. Jadi ditambah lagi orang-orang sekitar yang selalu kasih masukan kayak bukan masukan, kayak cerita gitu kan. Ini meninggal gara-gara ini, anak saya meninggal gara-gara ini, nenek saya meninggal karena ini juga cancer yang sama kayak saya. Dan itu buat saya jadi down sebenarnya. Tantangannya seperti itu sih. Jadi dokter kalau ada satu hal yang sebenarnya kita bisa bilang ke orang sakit, ada juga sebenarnya yang harus kita kontrol. Dan tapi kan kita nggak bisa nggak bisa jelaskan ke mereka satu-satu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ke aku. Jadi nerima aja sebenarnya. Cuman itu sebenarnya kalau pulang di rumah itu kayak jadi kepikiran sendiri. Bener nggak sih kayak gini? Bener bakal sembuh nggak sih? Ini mamanya dia baru meninggal gara-gara hal yang sama gitu. Jadi kan istilahnya, tapi kita kan memang selalu percaya di atas kita itu ada empunya kehidupan yang lebih punya kuasa. Nah, pengalaman Grace atau mungkin pertanyaan saya lebih detail, bagaimana hubungan Grace sendiri dengan Sang Pencipta? Saya bisa bilang kalau dengan Tuhan itu, saya tanpa Tuhan itu benar-benar nothing. Saya benar-benar nggak bisa gitu. Kalau orang bertanya, Grace kok kamu bisa kuat banget? Ya nggak tahu kenapa. Ketika saya berdoa itu saya bisa sesenang itu ke rumah sakit gitu. Ketika saya berdoa itu saya bisa kayak sebahagia itu gitu, nerima semuanya. Kayak sebenarnya gini dokter, saya tuh mencoba untuk menerima energi-energi negatif dulu. Setelah itu saya melihat dari sisi pandang bagaimana Tuhan
ngasih ini ke saya gitu, sisi pandang yang berbeda. Oh mungkin kalau saat ini saya belum sembuh, berarti Tuhan masih punya tujuan lain dalam hidup saya, berarti ada sesuatu yang harus saya kerjakan gitu. Makanya saya nggak boleh patah semangat, makanya saya nggak boleh jadi orang pesakitan yang hanya di tempat tidur aja gitu. Dan saya harus bekerja juga, tetap bekerja, tetap berkarya demi memuliakan nama Tuhan. Oke, sempat merasa pernah jauh dari Tuhan? Dokter tahu sendiri, karena dokter yang menolong saya. Bukan. Kepada sahabat Sehat Panterapi, silakan. Bagaimana momentum pada saat Anda merasa bahwa kayaknya ini saya masih bertanya-tanya tentang kehidupan saya dan doa saya belum dijawab Tuhan? Mungkin mau di-sharingkan pada sahabat Sehat Panterapi. Iya, jadi setelah kemo ke 8-10 waktu itu ya, kemo ke 10, saya harus melanjutkan ke Jakarta untuk PET scan. Waktu itu saya ini udah berdoa nih, saya udah punya kekuatan kayak dalam nama Tuhan Yesus pasti kayak cancer saya ini udah hilang gitu. Dan banyak banget kesaksian orang-orang gitu kan di komunitas saya yang kena penyakit berat juga lainnya dan mereka ditolong Tuhan. Tapi saya kok enggak ya, waktu itu saya pikir saya kecewa gitu sama Tuhan. Tuhan, kok teman saya bisa Tuhan sembuhkan? Kenapa saya nggak bisa Tuhan sembuhkan? Padahal saya jadi saksinya dia juga waktu itu dia sembuh kan. Padahal saya juga udah berdoa, udah berpuasa, udah segala macam saya lakukan gitu. Dan saya tetap percaya kalau Tuhan bakal angkat. Pas keluar hasilnya saya di stadium 4, malah udah di tulang, malah udah terancam, udah nggak bisa jalan. Dan saya langsung kecewa, otomatis saya kecewa. Dan waktu itu saya langsung lanjutkan ke kemo selanjutnya. Dokter Hilda, kita nggak bisa tunda, karena kalau kita tunda, kamu bisa lumpuh. Dan oke, kita lanjut aja dokter, nggak apa-apa. Waktu saya melanjutkan itu, emang saya udah ya itu ya namanya kalau kita berharap ke manusia, kita nggak seutuhnya menyerahkan ke Tuhan, tetap kayak ada keegoisan, kita nggak tahu kan, ada keegoisan dalam hati sendiri. Ya saya lanjut dengan itu, saya kecewa sangat. Dan waktu itu saya udah masuk rumah sakit, ketemu dokter kita ya, dokter kasih buku, satu buku itu benar-benar down banget sih waktu itu. Tapi dokter datang, nggak tahu bagaimana caranya kita ketemu sama dari Suster Eno. Terima kasih Suster Eno. Waktu itu kasih buku dari Pastor Joseph. Dan dia ceritakan kisah di dalam buku itu, jika salib terasa berat, itu judul bukunya. Dia ceritakan kalau di dalam Lukas 17 itu ada juga kisah 10 orang kusta, tapi cuma satu yang Tuhan Yesus sembuhkan di depan matanya dia waktu itu. Dan yang 9-nya ini kemana? 9-nya ini Tuhan bilang, pulanglah dan tunjukkan pada imam-imam, gitu ya kisahnya waktu itu. Dan waktu di jalan pulangnya mereka, malah mereka sembuh. Itu sebenarnya ayatnya udah sering aku baca, udah sering diperdengarkan di segala ibadah minggu. Tapi waktu itu tuh rema banget di aku. Jadi itu kayak Tuhan bicara langsung kayak, oke, Grace, kamu pulang. Saat ini kamu pulang, kamu kerjakan berarti. Dan siapa tahu waktu aku mengerjakan apa bagianku ini di dalam jalan aku pulang ini, malahan aku bakal sembuh gitu. Jadi nggak mesti aku harus sembuh di saat itu juga kayak gitu. Dan itu titik balik aku untuk kembali lagi ke Tuhan gitu dan percaya lagi ke Tuhan. Dan terima kasih banyak dokter. Dan bener-bener jadi sistemnya dokter itu ya, sistem panterapi dengan self care paliatif, dok, bener? Iya, itu benar-benar membantu. Bayangin aja kalau saat itu kita nggak bisa ketemu ya dokter, mungkin aku nggak bakalan sekuat ini karena aku udah mulai menyerah waktu itu. Dan teman-teman aku juga saksinya, aku sudah down banget itu. Udah pengen deh, kalau memang mau selesai aja gitu. Dan ternyata menyerahnya tidak jadi ya, dikuatkan kembali. Jadi pada saat itu memang Suster Lucia Eno, salah satu kepala ruangan dia di Bangsal Elizabeth di Rumah Sakit Panterapi, mengontak tim dari Pastoral Sosial Medik. Kemudian mereka juga kontak dan istilahnya karena kami semua tim ya, keunggulan kami di bagian keperawatan dan juga di bagian pelayanan pasien secara holistik, dan waktu itu melakukan pendampingan kepada Grace dan ya bersama dengan tim yang lainnya. Dan entah kenapa waktu itu Grace seperti sangat berbahagia, dan sekarang setiap kali kalau mau kemoterapi kayaknya dia happy terus gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa kalau kita kunjungin Grace di kamar kemoterapi, dia bisa lagi duduk, lagi makan buah, lagi makan santai gitu. Jadi kayak orang sakit gitu. Tapi dia punya kekuatan sekali untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Pertanyaan saya Grace, kalau seandainya tadi Anda sudah bilang dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman. Nah, selama Anda dirawat atau selama Anda menjalani katakanlah penanganan di Rumah Sakit Panterapi, bagaimana dukungan dari perawat dan tim dokter di Rumah Sakit Panterapi?
Wah, gila sih itu dokter. Kalau saya mau ceritakan mungkin nggak cukup ini waktunya. Oke, kita masih bisa extend 2 jam ke depan. Oke, gimana Grace? Jadi bener-bener ya saya nggak tahu. Inilah perbedaannya, saya selalu bilang ya. Kenapa saya di sini nggak psikosomatis ya? Oke. Jadi kalau saya nggak tahu kenapa, tapi datang ke rumah sakit itu saya tuh selalu kayak merasa holiday. Saya udah bilang sama dokter ya, datang sendiri. Saya datang sendiri, pulang sendiri karena saya tahu di rumah sakit itu ada keluarga saya. Dari suster Eno, dari suster Nova, dari semua suster-suster itu ibu. Ada suster yang aku selalu panggil ibu karena kalau aku sendiri tuh dia selalu, kamu ngapain lagi? Dia selalu nanya apa kebutuhan aku gitu. Dan jadi itu yang buat aku kayak seneng banget kalau ketemu mereka. Kalau nggak ketemu mereka itu kayak aku sampai pernah masuk rumah sakit lagi. Padahal seminggu sebelumnya aku kunjungin, aku bilang aku kangen. Seminggu kemudian aku masuk tuh kan, jangan tak kabur Grace. Kalau kamu kangen nanti kamu masuk lagi. Jadi sampai segitunya. Jadi kita tuh kayak di sini tuh aku kayak bangun keluarga sendiri. Kayak rumah kedua aku. Aku udah 16 kali kemoterapi. Dan itu bayangin aja itu aku itu kalau nggak didukung sama pelayanan yang baik, itu kayaknya aku nggak bisa berlanjut. Dan yang paling aku seneng itu kalau misalnya minta tolong ke mereka, mereka selalu bilang dengan senang hati. Habis itu bilang kan terima kasih dengan senang hati gitu. Itu kayak sesuatu yang kayak buat aku, wah ini kekuatan banget juga sih. Kayak mereka peduli banget juga. Dan setiap masuk ke ruangan selalu senyum kayak gitu sih. Dan nggak ada perbedaan status. Kamu pasien BPJS atau pasien VIP itu nggak ada. Bayangin ya dokter, aku bisa bilang pelayanan di ruangan aku itu kayak udah pelayanan di semua pasien ya, karena kita kan gabung ya. Ada juga yang di ODC kan kita gabung. One day care yang digabung semua. Yang digabung itu kita juga diperlakukan seperti pasien VIP. Nggak memandang status, di kamar pun seperti itu. Jadi aku lihat sama, karena aku juga pernah dirawat di sini di Karolus juga waktu itu full ruangan. Dan aku tetap merasakan hal yang sama, nggak ada perbedaan. Kamu BPJS, kamu asuransi, kamu nggak ada. Dan itu sih, dan kemudahan juga di dalamnya, kayak ngurus berkas-berkas. Aku nggak pernah tuh telat kemo karena penuh atau apa gitu, nggak. Terus itu mau fotokopi dekat, nggak harus keluar jauh. Ya sesuai dengan value rumah sakit Pantirapi ya, itu semua ada I care ya. Kita punya memang value yang selalu diterapkan sesuai dengan visi kami dan juga misi kami di rumah sakit Pantirapi, memberikan pelayanan terbaik ya. Karena pasien sendiri adalah tamunya ilahi. So kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasien. Nah, Grace, pengalaman yang sangat berkesan di rumah sakit Pantirapi. Mungkin mau say hello dengan tim perawat dan tim dokter rumah sakit Pantirapi. Elizabeth lantai 2. Pengalaman apa yang berkesan? Paling berkesan? Itu waktu aku ngerayain Natal sih. Gimana? Jadi waktu itu kan aku karena masuk rumah sakit ya, itu tanggal 24 kan kemoterapi. Terus itu aku nggak pernah punya foto Natal, kayak aku udah bilang sama dokter ya, waktu dokter kunjungan ke audisi. Kan gimana? Mau acara apa nih malam ini? Tapi ternyata habis itu kemoterapi aku nggak bisa bangun. Jadi batal gitu kan, batal untuk rayain Natal sama keluarga. Dan aku nggak punya foto di dokter di pohon Natal. Nggak punya. Dan itu aku masuk lagi rumah sakit sama ibu, dibilangin kayak gini. Aku cerita ke ibu gitu, ibu aku ini nggak punya foto Natal karena liatin Instagram semua penuh foto Natal kan. Jadi bilang aku makasih. Aku nggak punya foto Natal gitu di pohon Natal. Kayak sedih banget lihat orang-orang ini pada bagus-bagus fotonya. Terus kata susternya, aku punya suster ibu. Kata suster ibu ngomongnya kayak gini, oh ya udah, itu kan juga kita lagi pandemi, terbatas juga. Jadi memang nggak semua kan bisa punya foto Natal yang bagus, nggak apa-apa. Aku pikir cuma selesai sampai di situ. Ternyata setelah makan siang itu mereka ngambilin kursi roda terus ngajakin aku buat foto Natal di ruangan suster gitu. Dan waktu itu masih mau persiapan misa dan susternya, ayo kita foto di sana sebelum nanti kebongkar gitu. Dan di situ ada altar. Jadi kayak aku ngerayain Natal lagi, padahal sebenarnya waktu itu nggak ini kan, udah hopeless banget, udah nggak ada foto Natal tahun ini. Siapa yang tahu kalau Natal tahun ini ada Natal terakhir aku gitu. Ternyata dibawain kursi roda, terus semua suster itu kayak serakit gitu. Jadi aku seneng banget gitu sih. Dan itu momen yang gak bakalan aku lupa seumur hidup sih, kayak Natal terbaik
Natal terbaik aku waktu itu sama suster-suster di sana. Oke. Jadi meskipun kamu sakit, tapi tetap dalam kondisi ya kami semua tetap mengingat bahwa memang kamu juga merayakan Natal dan bisa mewujudkan foto Natal dengan Grace dengan pohon Natal. Dan kami memang juga mendoakan Grace ini bukan Natal yang terakhir ya. Masih ada 100 Natal lagi. Ya oke, amin. Kami aminkan buat itu Grace. Karena orang punya dengan semangat yang besar memang itu luar biasa yang bisa Grace itu bisa nikmat saat ini dan seterusnya. Grace, kalau seandainya berbicara tentang pelayanan di rumah sakit Panti Rapih, mungkin bukan hanya rumah sakit Panti Rapih saja, tapi rumah sakit yang lain. Memang apakah itu di Jogja, di luar, atau mungkin waktu pas Grace kecil di Palu dan yang lain. Apa sih keunggulan yang ada di rumah sakit Panti Rapih? Di mana ini menjadi sesuatu yang membedakan dibandingkan dengan rumah sakit yang lain. Menurut Grace gimana? Aku udah pernah sharing juga ya ke dokter kenapa sampai aku suka banget di sini, walaupun aku dirujuknya tempat lain pasti aku nolak rujuknya di sini. Dan diajak juga untuk pulang buat perawatan di sana, aku juga nggak mau, aku maunya di sini. Karena yang pertama aku lihat orang-orang di sini tuh melayani dengan kasih. Itu yang pertama. Aku melihat Tuhan dimanapun gitu di sini. Kayak aku ketika down waktu itu bisa ketemu dokter kan, bisa kayak semua dokternya itu kayak kayak keluarga gitu. Maaf banget ini ya dokter, tapi beneran kayak aku setiap konsul ke dokter Susana itu kayak ibu aku juga sendiri, kayak kita bisa diskusi, dia khawatir banget sama aku, apalagi kalau lihat aku datang sendiri, kamu langsung datang ya, kalau ada apa-apa langsung datang ke emergensi ya. Dia nanyain aku kalau kamu rayain Natal sama siapa, sama sendiri, kalau sendiri nanti apa-apa langsung hubungi ini ya emergensi ya, biar kamu langsung datang gitu. Kayak mereka sesuatu yang Suster Neni juga terima kasih, selalu baik banget sama aku gitu. Jadi hal-hal ini aku nggak dapetin di rumah sakit, perhatian-perhatian kecil yang sebenarnya menurut orang yang biasa aja, tapi menurut aku itu luar biasa gitu. Dengan senyuman datang dan kita bilang terima kasih, bilang dengan senang hati. Dan yang paling penting itu kayak kalau misalnya aku nggak tahu prosedurnya ini dokter, atau aku lupa gitu prosedurnya, susternya itu bakal nulis di kertas gitu dan bilangin ke aku dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini. Jadi dituntun banget, dan itu bukan ke aku doang, ke semua. Dan aku lihat dari orang yang dari kampung nggak mandang gitu, orang yang pakai jas, bahkan mantan dokter pun ada juga, semuanya sama, diperlakukan sama gitu di sini. Itu yang buat aku seneng banget, dan itu aku nggak dapetin di rumah sakit lain. Kalau aku bilang ada orang yang bekerja untuk uang, ada orang yang terpanggil memang karena mereka benar-benar terpanggil dengan profesi mereka, dan aku lihat itu orang-orang di sini itu terpanggil untuk melayani dari hati. Itu itu yang buat aku thank you. Terima kasih gitu. Semoga ini buat rekan-rekan sahabat sehat Panti Rapih dan juga memang mungkin karyawan, staff dan yang lain dari rumah sakit Panti Rapih, Anda bisa melihat tadi pengalaman dari Grace. Ya, ini harapannya kita bisa tetap mempertahankan itu sampai seterusnya ke depan. Amin. Sesuai dengan I-Care dan juga guiding principle Carlos Borromeus di rumah sakit Panti Rapih. Nah Grace, sebagai pertanyaan saya yang terakhir, untuk harapan di Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari, sebagai seorang cancer fighter, apa mimpi Grace yang sampai saat ini belum kesampaian? Dalam hari kanker ini ya? Mimpi hidup saya? Anything. Yang pertama, saya cuma pengen punya satu, sembuh dulu. Itu sembuh sehingga saya bisa berkarya lagi, lebih jauh lagi. Terus itu saya udah nazar ke Tuhan, ketika Tuhan sembuhkan, maka izinkan saya untuk menyebarkan kabar baik ini ke semua orang gitu. Dan saya udah serahkan hidup saya sama Tuhan untuk itu, dokter. Itu juga makanya kenapa saya sampai terima podcast, kenapa minggu depan saya juga ke Palembang untuk berkabar baik gitu untuk ke anak-anak cancer di sana gitu. Dan itu puji Tuhan banget, saya lakuin itu dengan senang hati. Makanya kenapa itu mimpi saya sih dokter saat ini. Dulu mimpi saya itu hanya sebatas dunia, kayak gitu, pengen sukses, pengen kaya, pengen dapat ini, dapat itu. Tapi sekarang setelah saya mengalami ini, Grace yang baru itu lahir gitu. Grace yang baru lahir itu ya saat ini hati saya itu cuma pengen kayak melayani Tuhan aja. Itu sih. Jadi itu mimpi saya yang saat ini Tuhan sembuhkan. Bahkan belum Tuhan sembuhkan pun aku akan tetap berkabar, kayak setiap hari itu adalah hari yang baru, itu pun mujizat buat aku saat ini. Setiap orang dengan penyakit kanker itu pasti setiap hari itu adalah mujizat buat mereka. Aku percaya itu. Dan ya itu sih mimpi aku saat ini. Dan juga buat pelayanan di rumah sakit, saya berharap semua rumah sakit kita bisa jadikan rumah sakit ini sebagai contoh gitu ya. Pelayanan itu harus sama, antara nggak ada pelayanan rumah sakit
saya berharap tuh nggak ada lagi kata-kata kayak pelayanan di rumah sakit negeri beda dengan pelayanan rumah sakit swasta. Saya berharap semua pelayanan di rumah sakit negeri itu akan sama dengan pelayanan rumah sakit swasta. Dan untuk deteksi dini kanker, kita hidup di era yang udah modern banget gitu. Teman-teman saya juga yang di kamar juga itu kebanyakan yang kena kanker itu anak-anak kecil, orang-orang muda itu udah kena kanker juga. Follower saya juga kebanyakan itu masih muda-muda gitu yang kena kanker. Saya berharap adanya sistem deteksi dini kanker itu di masyarakat dan itu dipermudah juga gitu, sehingga angka kematian itu bisa kita cegah juga kan. Itu sih mimpi saya. Mimpinya semoga bisa terwujud. Amin. Dan semoga tetap menyuarakan kabar baik kepada semua orang, karena mungkin yang bermasalah istilahnya berada dalam titik terendah dalam hidup mungkin bukan hanya para penderita kanker ya, tapi apapun itu yang punya permasalahan dalam hidup, yang punya merasa bahwa hidup sudah mentok, yang merasa bahwa kesulitan. Mungkin sahabat sehat Pantirapi juga merasakan hal yang hampir mirip dengan Grace, dan ini adalah salah satu sosok yang selalu kita bilang cancer fighter, survivor atau apapun itulah istilahnya, tapi beliau bisa tetap kuat sampai sekarang dan percaya bahwa istilahnya semua itu akan indah pada waktunya ya. Jadi kalau belum indah berarti belum waktunya. Setuju Grace? Betul. Gimana? Sama apa ya, kualitas hidup kita gitu ya. Kayak hidup kita itu bukan soal panjang pendeknya, tapi soal kualitasnya. Jadi ya itu tadi dokter, jadi manfaatin aja. Mau itu kamu tua, nggak ada yang tahu, kematian itu kita menunggu antrian aja. Jadi kapanpun itu bisa terjadi. Jadi jangan pikir orang dengan kanker juga bakal mati, orang sehat pun juga bakal bisa mati kok. Dan orang kanker juga nggak boleh down ya, itu tadi, karena semuanya itu kualitas hidup kalian kita yang kita lihat. Jadi tetap harus kuat ya, dengan full positive mindset yang ada di sini. Grace, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam podcast Pantirapi. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa berkomunikasi lagi, dalam arti kata bisa membuat aktivitas ya, mungkin ada podcast-podcast yang berikutnya, dan juga sukses untuk aktivitasnya Grace, bisa kemanapun menyebarkan berita baik, kabar baik, karena semangat positif dari Grace ini menjadi suatu contoh di masyarakat, di mana kita semua memang membutuhkan positif energi yang bisa diberikan oleh Grace. Sahabat sehat Pantirapi, demikianlah podcast Pantirapi saya bersama dengan Gracia Imelda Elsa Ubas atau Grace. Jangan lupa follow akun Instagramnya Grace untuk nanti bisa melihat banyak aktivitas. Juga follow akun Instagram Rumah Sakit Pantirapi, like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk banyak mendapatkan informasi yang terbaru dari Rumah Sakit Pantirapi. Salam dari saya, Jody Wisnu, dengan Grace kami undur diri. Tetap join di podcast Pantirapi sebagai sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.